Welcome to Share It. Nah, bagi yang belum tahu, Share It itu apa? Share It adalah media bagi para Ukridian untuk berbagi ide, pengetahuan, pengalaman, serta karya yang dapat menginspirasi kita semua. Hai Ukridian, pada episode kali ini narasumber kita adalah rekan-rekan dari Teknik Sipil Ukrida dengan topik lubang resapan biopori. Apa itu biopori dan apa kegunaannya bagi masyarakat? Mengapa Ukrida ikut berpartisipasi dalam pembuatan lubang biopori? Mau tahu lebih lanjut? Saksikan video berikut ini. Halo Ukridian, bersama saya Amelia. Kali ini kita akan membahas mengenai biopori. Bagaimana prosesnya dan apa manfaatnya bagi kita semua. Bersama saya sudah berada Ibu Enma Mediawati Sebayang sebagai dosen Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Ukrida bersama mahasiswa Teknik Sipil Ukrida. Boleh diperkenalkan siapa namanya dari yang sebelah sana? Selamat siang, saya William Sanjaya, saya mahasiswa Teknik Sipil angkatan 2013, tahun 2013, William Sanjaya. Oke, perkenalkan, nama saya Rika Arkano. Saya mahasiswa Teknik Sipil angkatan 2014. Nah, untuk mengetahui apa itu biopori sebenarnya, kita akan melakukan wawancara dengan narasumber kita pada hari ini. Sebelumnya Ibu, saya mau tanya, apa benar metode biopori resapan lubang ini dapat dilakukan untuk mencegah banjir ya Bu? Benar ya Bu? Kemudian saya ingin bertanya, apa hal yang mendasari Teknik Sipil melakukan metode ini untuk upaya pencegahan banjir tersebut? Memilihnya karena pertama lubang biopori itu mudah atau gampang untuk dibuat. Begitu juga untuk biaya pembuatannya cukup murah dan dapat dilakukan juga di mana saja daerah lahan terbuka ya. Selanjutnya juga kegiatan biopori ini bisa dilakukan oleh setiap orang, artinya anak-anak remaja juga bisa melakukannya. Jadi itulah yang mendasari kita untuk memilih biopori sebagai cara untuk mengatasi banjir, khususnya di tempat kita, di kampus kita ini. Oh, seperti itu Ibu. Jadi anak remaja juga bisa nih melakukan biopori ini? Bisa. Oh, berarti mudah sekali ya. Nah, jadi penasaran kan, sebenarnya bagaimana sih prinsip kerjanya? Prinsip kerja biopori, kita menggali lubang di tanah dengan alat yang sudah ada sebesar diameter itu dari 10 atau 20 cm dengan kedalaman setengah meter atau sampai 1 meter. Nah, sesudah ada lubang itu kita ambil sampah organik, yaitu sampah daun-daunan atau sampah rumah tangga. Kita masukkan ke dalam sampah tersebut. Seterusnya sampah ini kita campur dengan larutan yang mempercepat pembusukan di tanah. Nah, sesudah sampah masuk kita kasih larutan. Selanjutnya kita tutup lubang biopori dengan suatu alat penutupnya. Kita biarkan, kita tunggu sampai kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan. Nah, itu nanti sampah ini akan membuat lubang-lubang di tanah dengan pembusukan yang dilakukan tadi, sehingga tanah kita jadi berpori. Nah, ini juga memancing cacing-cacing ataupun hewan kecil dalam tanah, membuat lubang-lubang berporinya. Ini yang membuat terjadi bisa membuat air meresap ke dalam tanah karena ada lubang-lubang tadi. Itulah yang membuat kita bisa mencegah banjir. Itu cara pembuatan lubang bioporinya sendiri. Selanjutnya sesudah 2 atau 3 bulan nanti kita bisa mengambil sampah yang tadi kita masukkan ke dalam, yang hasilnya akan berupa menjadi suatu pupuk kompos. Oh, seperti itu. Jadi kita seperti mendapat 2 keuntungan dalam satu kegiatan seperti itu ya Ibu. Ya. Tapi nih, tadi kan Ibu bilang kan mudah dilakukan. Ya. Bahkan anak remaja pun bisa melakukannya. Ya. Tapi saya dengar tadi kan prosesnya butuh ada penggalian dan sebagainya. Itu selain dari Teknik Sipil sendiri tentunya melibatkan pihak siapa lagi yang bergabung dalam proyek atau kegiatan ini? Oke, untuk pihak yang terlibat di dalamnya, seperti yang dikatakan tadi bahwa pertama yang terlibat itu adalah seluruh mahasiswa Teknik Sipil, dan juga kita sudah melakukan training kepada beberapa karyawan di Ukrida, khususnya yang menangani bagian taman. Nah, dan juga kita sudah melakukan kegiatan ini di masyarakat, contohnya di Tangerang, dan juga kita sudah pernah melakukan kegiatan ini di Sulawesi.
seperti itu. Ada tambahan lagi? Tidak ada. Kemudian apa saja bentuk kegiatan yang sudah dilakukan di Ukrida dalam rangka pembuatan lubang resapan biopori ini? Mungkin saya jawab ya. Boleh, Jadi, William. Untuk sampai kegiatan apa yang sudah kami lakukan, khususnya ya untuk salah satunya adalah pembuatan lubang resapan biopori dan sekaligus perawatan. Jadi seperti yang tadi dijelaskan oleh Ibu Enma, jadi lubang resapan yang telah dibuat itu tetap harus dijaga, tetap harus dirawat supaya hasil yang diperoleh itu optimal, supaya lubang itu bukan hanya sekedar jadi lubang resapan, tapi juga bisa jadi lubang resapan biopori, tempat di mana cacing-cacing dan fauna tanah itu tinggal. Fauna-fauna tanah itu tinggal dan menyuburkan. Jadi sampah itulah yang jadi makanan para cacing, jadi makanan para fauna tanah. Cacing-cacing yang semakin hidup di dalam lubang itu membuat biopori, pori-pori bio oleh cacing-cacing fauna tanah itu membuat tumbuhan atau tanah di sekitar lubang biopori itu menjadi lebih subur, lebih gembur. Nah, ya itu yang kita lakukan untuk selama ini, untuk kita buat lubang biopori kita juga rawat. Nah, jadi kita sosialisasikan juga ke masyarakat, dan khususnya kami juga bertanggung jawab untuk bagaimana caranya ini jangan cuma hanya berhenti di kami saja. Kami juga lakukan training ke orang-orang, ke masyarakat, ke mahasiswa yang lain. Tadi mungkin udah disampaikan sama saudara Kano, baru teknik sipil ya, dari mahasiswa teknik sipil ya. Tapi kami punya mimpi suatu saat nanti kita bisa trainingin mahasiswa-mahasiswa lain, jurusan lain di Ukrida dan juga mungkin kampus-kampus lain. Gitu. Nah, kalau kita bisa masuk ke masyarakat juga, ke RT-RT, ke RW-RW, kita bisa masukin ke kelurahan. Wah, itu berarti kan kita punya suatu PR yang besar. Kita harus sosialisasikan ini loh, penting loh untuk ngejaga, untuk khususnya konservasi tanah, air tanah menurutnya. Jadi air itu kalau bisa jangan cuman ngalir di drainase dan terbuang sia-sia ke sungai dan segala macam ya kan. Jadi bisa masuk ke dalam tanah, bisa menjaga kebutuhan air tanah yang dibutuhkan. Soalnya ya karena Jakarta kan dengan pembangunan semakin meningkat bisa mengurangi daerah resapan air hujan, daerah genangan jadi makin banyak. Jadi seenggaknya dengan biopori itu bisa membantu. Baik, jadi selain mengembangkan teknologi dalam upaya pencegahan banjir, jadi sahabat-sahabat teknik sipil di sini juga ingin menginspirasi dan juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli dengan lingkungan ya. Tadi saya dengar juga itu kan ada suatu biota yang disuburkan. Itu hasil dari pembusukan sampah itu juga bisa digunakan sebagai apa? Nah, itu yang tadi dijelaskan sama Ibu Enma. Jadi sampah yang sudah dibusukkan itu selama dalam kurun waktu 1 bulan sampai 2 bulan itu dia bisa membusuk dan akhirnya itu justru mempunyai manfaat khususnya jadi pupuk. Jadi orang itu bisa ambil itu hasilnya untuk dijadikan pupuk tanaman, dia bisa tambahkan di dalam tanaman mereka, di tanaman mereka campur. Nah, itu justru hasilnya malah menggemburkan tanaman itu sendiri. Sedangkan kalau yang sudah diambil pupuknya itu bisa diisi lagi dengan dengan sampah yang baru organik. gitu ya. Yang penting organik, yang penting bisa busuk. Sampahnya itu harus organik dan bisa busuk. Kalau mau kayak plastik ya bagaimana mau busuknya kan gitu. Itu kan bahan yang tidak bisa terurai ya. Bisa terurai. Untuk sampah ini apakah sudah dimanfaatkan untuk lingkungan kampus kita atau belum? Kalau boleh tahu? Udah sebagian kita sudah pakai untuk menyuburkan tanaman yang di dekat lab sipil itu. Ada beberapa juga tanaman yang khusus dibeli oleh mahasiswa kita sebagai contoh percobaan pemakaian hasil dari biopori ini untuk menyuburkan tanaman, dan hasilnya sudah terlihat ya. Pantesan saya lewat lab sipil tuh tanaman subur-subur, hijau-hijau gitu ya. Oke, selanjutnya tadi kan sempat disinggung juga ini untuk mengenalkan kepada masyarakat. Sebenarnya metode biopori lubang resapan ini dapat dilakukan atau dapat diimplementasikan pada rumah atau bagaimana? Apakah bisa? Jadi pembuatan lubang resapan biopori ini bisa kita buat di rumah. Dan dikatakan di sini bahwa untuk fungsinya itu pertama adalah untuk mengantisipasi terjadinya banjir, setidaknya mengatasi. Kemudian dan juga dengan adanya lubang resapan biopori ini, seperti yang dikatakan oleh saudara William tadi, bahwa
ini dapat menghasilkan pupuk. Jadi sampah-sampah organik yang ada di rumah kita bisa masukin ke dalam rumah tersebut, kemudian kita ada cairan untuk dicampur supaya organisme-organisme yang ada dalam tanah bekerja dalam rumah tersebut dan dapat menghasilkan kompos-kompos yang baik. Seperti itu ya. Ya. Bermanfaat sekali. Setelah kita dengar bermanfaat sekali ya metode lubang resapan berpori ini. Kemudian setelah dilakukan metode ini, kira-kira dampaknya itu bisa terlihat dalam jangka waktu berapa tahun sih? Atau berapa waktu gitu? Sebulan kah? 2 bulan? Sebentar lagi kan Jakarta musim hujan nih Bu. Apakah Ukrida jadi nggak banjir lagi atau bisa terlihat hasilnya beberapa tahun kemudian? Untuk hasil pupuk komposnya sendiri ya sekitar 2 bulan, 3 bulan kita udah bisa panen untuk mendapatkan pupuk komposnya. Tapi kalau untuk mengatasi banjir kita butuh lubang yang banyak, sehingga dengan begitu air kalau hujan datang, air yang masuk ke dalam lubang itu bisa banyak ditampung. Karena menurut hasil perhitungan dari kita ikut edukasi waktu dari orang Indonesia itu yang mengedukasi kita tentang biopori, bahwa satu lubang itu katanya bisa menampung kurang lebih 20 liter air. Satu lubang 20 liter air. Itu kalau efektif dia bekerja ya, artinya sampah yang kita masukkan juga sampah yang organiknya bagus, dan juga daerahnya tanah yang kita gali itu bukan batu-batuan ya, artinya kan kalau kita gali batu-batuan juga dia susah ya. Nah jadi kalau satu lubang bisa menampung air sekitar kurang lebih 20 liter, jadi kita bisa bayangkan kalau Ukrida punya 100 lubang, berarti kamu bisa kalikan kurang lebih bisa 20.000 liter air. Jadi minimal jika terjadi hujan di Ukrida yang 1 jam atau 2 jam, genangan air itu dapat diatasi. Jadi tidak selalu terjadi banjir kecil lah. Jadi nggak sejam hujan langsung banjir. Nah itu dia. Jadi kalau kita punya lubang resapan yang banyak, itu saya percaya Ukrida bisa terhindar lah dari banjir yang kecil-kecil ya. Tapi kalau yang hujan besar. Baik, intinya lubang resapan biopori ini cukup bermanfaat lah untuk pencegahan banjir ya. Terakhir Ibu, apa pesan dan harapan melalui kegiatan ini? Harapannya kedepannya kita ingin membuat kegiatan lubang resapan biopori ini menjadi suatu kegiatan yang bisa melibatkan masyarakat banyak, menjadi suatu kegiatan yang membuat masyarakat sadar akan perlunya konservasi air tanah. Jadi semua kita lapisan masyarakat ikut menjaga keseimbangan alam, ikut menjaga kelestarian konservasi air tanah. Ya, pesannya ikut menjaga kelestarian alam, terlebih juga ikut menjaga kebersihan, sampah-sampah dikelola dengan baik. Salah satu cara ya ini dengan membuat lubang resapan biopori. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk harapan dan pesannya. Mungkin ada yang saya ditambahkan. Ya paling kalau dari saya, seenggaknya dari kan untuk PR besarnya itu kan kalau memang mau benar-benar kita menanggulangi banjir itu, jadi bukan hanya kerja keras kita saja, tapi bagaimana caranya kita mensosialisasikan ini ke masyarakat. Jadi yang bekerja itu bukan hanya mahasiswa sipil, yang bekerja bukan hanya mahasiswa Ukrida, tapi kita masyarakat, kita sosialisasikan ke masyarakat. Jadi sama-sama kita menanggulangi ini, sama-sama kita mensosialisasikan ini, biar dampaknya juga berasa lebih besar lagi. Jadi butuh PR besarnya dari kita juga seperti itu. Harapan kami ya, bagaimana caranya ini sampai ke masyarakat. Ya, terima kasih atas informasinya. Baiklah, melalui wawancara ini kita sudah belajar mengenai lubang resapan biopori yang dapat digunakan sebagai upaya pencegahan banjir. Teknologi hanyalah teknologi, yang terpenting adalah kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar kita. Sahabat Teknik Sipil mengajak masyarakat sekalian untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan alam kita. Bagi yang berminat dapat menghubungi Saudara William melalui kontak di bawah ini. Demikian interview kita kali ini bersama saya Amelia. Stay tune at Ukrida TV.
Setelah melihat tayangan tadi, dapat kita ketahui bahwa lubang resapan biopori sangat berguna untuk menyuburkan tanah dan mencegah terjadinya banjir. Tugas kita sebagai generasi muda adalah melestarikan alam dan memanfaatkan sampah untuk diolah dengan baik, sehingga kita dapat membuat lubang resapan biopori yang nantinya akan berguna untuk mencegah terjadinya banjir. Sekian episode kali ini, saksikan terus Share It di episode selanjutnya. Bersama saya Iren, work hard, have fun, let's train from and change our life.